Selamat berjumpa kembali dalam ringkasan singkat sekolah sahabat harian Jemaat Yesus di Puro. Hari ini saya akan membawakan judul ringkasan sekolah sahabat Daud, objek pelajaran dalam menunggu, di hari Selasa tanggal 6 September dengan judul besarnya Menunggu dalam Cawan Lebur. Baiklah, sebelum kita mulai mendengarkan ringkasan ini dan sama-sama belajar, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Terima kasih berkat-Mu sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Berkatilah kami, bukakan mata hati pikiran kami untuk mengerti ringkasan salah sahabat yang akan kami bacakan pada saat ini, sehingga membuat iman percaya kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Ampuni kami atas setiap dosa pelanggaran kami buat kehendak-Mu, sehingga kiranya berkat-Mu tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami. Berkati kami sepanjang kisah hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Daud dalam objek pelajaran menunggu. Dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13 kita melihat anak muda Daud diurapi oleh Samuel sebagai raja. Namun itu adalah perjalanan panjang dari ladangnya Isai ke tahta di Yerusalem. Tak ayal, terkadang ia merasa berada di tengah-tengah sebuah cawan lebur. Pertama, anak muda itu dipanggil untuk memainkan musik untuk menenangkan jiwa Saul yang gelisah, 1 Samuel 16. Kemudian dia menjadi pahlawan Israel saat Daud membunuh Goliat, 1 Samuel 17. Lalu ada bertahun-tahun di mana Daud melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Baik Saul maupun putranya Yonatan tahu bahwa Daud ditakdirkan untuk menjadi raja berikutnya, 1 Samuel 23 ayat 17, 1 Samuel 24 ayat 20. Tetapi Daud tidak melakukan apapun untuk memajukan takdir yang diberikan Allah. Bahkan dia tampaknya melakukan yang sebaliknya. Ketika Saul mencoba membunuhnya dan Daud memotong punca jubah raja, dia berharap dia tidak pernah melakukan hal yang sama itu, 1 Samuel 24 ayat 5-7. Sekali lagi, ketika Saul mencoba membunuh Daud, Daud menolak untuk membunuh Saul ketika ada kesempatan, 1 Samuel 26 ayat 7-11. Bacalah 1 Samuel 26 ayat 1-11. Mengapa Daud menolak untuk membunuh Saul? Prinsip apa yang diajarkan kepada kita tentang cara Allah mewujudkan rencananya bagi hidup kita? Sekarang bacalah 1 Samuel 26 ayat 12-20. Bagaimana penolakan Daud untuk membunuh Saul mengaruhi Saul? Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang keuntungan menunggu Allah? Ya, dalam pelajaran ini jika kita membaca beberapa ayat Alkitab yang ini, terutama yang di dalam Samuel 26, 1 Samuel 26 ayat 1-25, jelas dikatakan bahwa waktu itu digambarkan ketika Saul mengejar Daud sampai hingga sebuah gurun, dan mereka tiba-tiba rombongan Saul pada tengah malam dibuat tertidur nyenyak oleh Tuhan. Dikatakan di situ bahwa Daud mengendap-endap bersama seluruh pengintainya, dan mereka tiba tepat di perkemahan Saul. Ketika ada kesempatan, dikatakan ketika ada kesempatan, pengintainya, salah satu pengintainya Daud berkata, kenapa kita membunuh Saul ketika ada kesempatan? Tetapi Daud mengetahui bahwa ini bukan rencana Tuhan, ini bukan rencana Allah. Dia mengerti bagaimana dia menunggu Allah untuk memberikan perintah selanjutnya. Dalam hal ini dia sabar dalam menghadapi sebuah kesempatan yang jelas-jelas nyata di depannya dia. Satu hal yang menjadi perenungan kita adalah ketika kita melihat sebuah kesempatan itu, baik adanya dalam kehidupan kita, apakah kita ingin mengambil kesempatan itu dalam tanda kutip untuk meraih sesuatu yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya? Mungkin contohnya jabatan, mungkin contohnya sesuatu hal yang menguntungkan kita. Apakah kita akan meraihnya sedemikian cepat? Apakah kita tahu bahwa itu jalan dari Allah atau bukan? Kita akan pelajarinya lagi. Melihat keseluruhan perjalanan Daud menuju tahta, mungkin kita bisa merangkumnya dengan kalimat pendek: jangan ambil apa yang belum diberikan Allah. Karunia Allah selalu paling baik diterima dari tangannya dan pada waktunya. Ini mungkin membutuhkan waktu menunggu yang sangat lama. Tauge benar-benar dapat tumbuh dalam beberapa jam, sementara pohon akan makan waktu bertahun-tahun. Tetapi kemudian ketika angin kencang datang, pohon itu tidak akan tumbang.
Pikirkan betapa mudahnya membenarkan Daud untuk membunuh Saul. Lagi pula Daud diberitahu bahwa dia akan memiliki tahta, dan bagaimanapun juga Saul sangat jahat, namun tindakannya menunjukkan iman yang sejati kepada Allah. Apakah yang mungkin dapat Anda tarik dari contoh diri sendiri dalam apapun yang mungkin Anda tunggu-tunggu? Ya, seringkali ini dalam korelasi dalam kehidupan kita, seringkali adalah kita itu paling tidak sabar untuk menunggu. Menunggu adalah waktu yang paling membosankan. Apakah itu menunggu istri berbelanja atau menunggu jawaban doa Tuhan, itu adalah sangat membosankan. Tapi kita yakin bahwa doa itu pasti akan dijawab Tuhan. Jawaban Tuhan pasti ya dan ada. Cuman hanya saja kita perlu waktu untuk memahami bagaimana Tuhan menjawab itu, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Demikian ringkasan sekolah sahabat kita kali ini. Saya bawa dalam Yesus. Amin.